Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Effendi dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja keras dari kelompok kami yang beranggotakan saya Muhammad Ilham Effendi, kedua Nur Hasan, dan ketiga Sulistyo. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai UTS, yaitu analisis proses bisnis. Yang pertama, di latar belakang saya akan jelaskan untuk latar belakangnya, yaitu penerapan analisis proses bisnis dalam perusahaan menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan. Dengan melakukan analisis proses bisnis, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan dan masalah yang ada dalam operasionalnya serta mengoptimalkan proses tersebut. Dalam penerapan analisis proses bisnis, perusahaan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis yang ada. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, identifikasi dan dokumentasi proses bisnis, pengumpulan data tentang langkah-langkah yang terlibat dalam proses tersebut, serta analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan. Untuk tujuan utama penerapan analisa proses bisnis adalah untuk mengidentifikasi ketidakefisiensi, redundansi, atau masalah lain yang mempengaruhi kerja proses. Dengan menemukan dan memahami masalah-masalah ini, perusahaan dapat merancang solusi yang efektif dan efisien. Solusi tersebut bisa berupa perubahan proses, penggunaan teknologi yang lebih baik, pelatihan karyawan, atau pengoptimalan sumber daya. Melalui penerapan analisis proses bisnis, perusahaan dapat mencapai manfaat seperti peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kualitas produk atau layanan, pengurangan biaya, peningkatan kepuasan pelanggan, dan peningkatan daya saing di perusahaan pasar. Untuk penerapan analisis proses bisnis juga melibatkan penggunaan alat-alat seperti diagram alir proses, pemodelan proses, dan teknik pemetaan proses untuk membantu visualisasi dan pemeliharaan yang lebih baik terhadap proses-proses bisnis. Dan demikian, penerapan analisis proses bisnis menjadi sebuah pendekatan yang penting dalam upaya perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kinerja keseluruhan mereka dalam menghadapi persaingan semakin ketat di pasar global. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dalam tahapan analisis proses bisnis ini. Untuk tahapan analisis proses bisnis ini meliputi yang pertama, identifikasi proses bisnis yang akan dianalisis, identifikasi proses bisnis yang dikritik dan penting dalam perusahaan yang akan menjadi fokus analisis. Yang kedua, pengumpulan data. Maksudnya pengumpulan data ini kumpulan data tentang langkah-langkah yang terlibat dalam proses bisnis yang sedang dianalisis. Ini dapat melibatkan observasi, wawancara, atau penggunaan alat-alat seperti diagram alir proses. Yang ketiga, analisis data. Untuk analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah atau kesenjangan dalam proses bisnis, ditemukan langkah-langkah yang tidak efisien, misalnya redundansi atau masalah lain yang mempengaruhi kerja proses. Yang keempat, perumusan solusi. Setelah masalah atau kesenjangan teridentifikasi dari solusi untuk meningkatkan proses, ini bisa melakukan perubahan proses, penerapan teknologi baru, pelatihan karyawan, atau perubahan organisasi. Yang terakhir, kelima, implementasi perubahan. Maksudnya implementasi perubahan ini yang telah dirancang, melibatkan pelaksanaan rencana tindakan yang telah dibuat untuk berbagai proses bisnis. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nur Hasan. Selanjutnya tugas anggota. Mengenai tugas-tugas masing-masing anggota, yaitu saya Nur Hasan, nanti ada Ilham dan Sulistyo. Dalam konteks analisis proses bisnis, tugas-tugasnya yaitu untuk yang pertama, Nur Hasan itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi proses bisnis yang akan dianalisis dalam perusahaan. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data terkait langkah-langkah yang terlibat dalam proses tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi langsung, wawancara dengan pemangku kepentingan, atau menggunakan alat-alat seperti diagram alir proses. Selanjutnya, untuk saudara Ilham, nanti tugasnya yaitu menjadi ahli dalam analisis data yang telah dikumpulkan oleh saya. Selanjutnya, menganalisis data untuk mengidentifikasi masalah atau kesenjangan dalam proses bisnis, menggunakan teknik dan alat analisis yang tepat untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang performa dan keefektifan proses bisnis.
Selanjutnya untuk saudara Sulistyo, tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk merumuskan solusi berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Kedua, menggabungkan wawasan dari analisis dengan pengetahuan mendalam tentang perusahaan. Ketiga, mengusulkan perusahaan yang spesifik dan efektif dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas atau kualitas layanan. Setiap anggota tim memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam analisis proses bisnis. Nur Hasan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi proses, untuk saudara Ilham menganalisis data, dan Sulistyo merumuskan solusi. Dengan kerja sama tim yang efektif, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuannya melalui implementasi perusahaan yang diperlukan. Selanjutnya untuk waktu pengerjaan tugas. Untuk tahapan identifikasi proses, Nur Hasan memerlukan waktu 1 minggu, kemudian pengumpulan data itu 2 minggu. Selanjutnya untuk analisis data itu nanti ada saudara Ilham itu 2 minggu. Selanjutnya total 2 minggu kita pengerjaan. Untuk perumusan solusi itu 2 minggu nanti kita bantu. Implementasi perubahan itu total 1 minggu dengan kerjasama semua tim. Dalam tabel di atas ini, tabel tersebut tugas-tugas diperkirakan dalam rentang waktu 2 bulan. Durasi pengerjaan setiap tahapan dapat berbeda tergantung pada kompleksitas tugas dan kecepatan anggota tim. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Untuk saudara Sulistyo ada terkendala nanti mohon maaf apabila ada kekurangan, kami segenap tim meminta maaf besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.